Riko, selamat malam Riko. Selamat malam. Muslim atau Kristen? Suka ditanya. Ya harus ditanya lah. Kalau Muslim, saya bilang damai sejahtera diri Yesus untukmu juga. Kalau kau Kristen, selamat Natal. Iya. Iya, yang mana ini? Muslim atau Kristen, bro? Kok ketawa, bro? Kan aku ikut Pak Munir. Oh, ikut Pak Munir. Oke. Kita langsung dialog aja lah, nggak usah pemanasan. Selamat Natal buatmu. Apa yang mau kau tanya tentang Kristen? Apakah Sinterklas itu ada? Oh, apakah Sinterklas ada? Pak Bagus. Jawab dulu Pak Bagus. Sinterklas yang mana dulu? Itu ada namanya Santa apa saya lupa. Claus apa itu? Claus ya, Santo Claus. Jadi sebenarnya itu tradisi ya. Satu lagi. Nah, bentar, tuntaskan. Satu lagi. Sebentar, saya selesaikan dulu yang tadi. Jadi ada seorang Santa Claus yang suka berbuat baik, sehingga sikap baiknya itu diadopsi di dalam perayaan Natal. Jadi sebenarnya itu budaya. Sama seperti kalau orang Muslim ketika aku di Jawa dulu, orang Muslim kalau hari raya itu bikin tupat. Di Quran kan nggak ada ketupat. Tapi kok dipakai, itu dari budaya Jawa, kira-kira begitulah. Iya. Oh gitu. Iya. Lalu kalau Santo itu adalah definisi orang-orang yang diberi gelar Santo itu adalah orang yang suci, ya kan? Oh iya, sebenarnya harus ada Coach Shirley di sini tadi. Mana Coach Shirley nih? Katolik lebih pintar menjelaskan. Tapi Santo itu kan orang-orang yang dipandang suci ya. Ya. Kenapa Yusuf itu diberi gelar Santo? Ya karena dia salah satu bagian dari orang suci, bro. Santo itu sebenarnya menikah atau tidak? Santo ada yang menikah, ada yang tidak. Tapi lebih khususnya ke yang tidak menikah, kan? Enggak, yang menikah juga ada. Oh, jadi bisa dua-duanya. Bisa. Bukan dalam arti tidak boleh menikah. Oh, gitu. Iyalah. Iya. Jadi aku kan ngerti gitu loh. Iya. Jangan biasanya suka ditanyain, diajak debat gitu. Aku nggak suka. Iya, betul. Di sini kan nggak ada debat. Di sini kan dialog, diskusi. Iya, kita diskusi aja. Kayak ditembak-tembak gitu. Gitu. Gimana bunyinya? Aku Kau kok gitu ya. Jadi orang jadi kabur akhirnya. Oh ya, kalau di sini semua orang dielus-elus, ini Pak Munir ini pelanggan tetap ini. Disayang-sayang. Iya. Pak Munir tuh. Jadi kalau kita di sini kan membicarakan perbedaan untuk dipertimbangkan masing-masing. Oh gitu. Iya. Jadi jelaskan kemurnian imanmu. Tanya kemurnian imanmu, iman orang. Kamu juga gitu. Orang lain boleh menjelaskan kemurnian imannya dan boleh ditanya. Jadi sebaliknya. Iya. Ya itu aja bro. Sekarang malam ini bro bisa nggak ditanya? Enggak. Oh kalau begitu, kalau bro nggak bisa ditanya, bertanyalah tentang Kristen. Kami jelaskan. Kalau bro tidak setuju, data kami salah, bro harus berikan data yang menyatakan kami salah. Dan kita uji data. Begitu bro. Nanti kalian kalau tahu siapa aku, kalian itu pasti deh. Enggak. Kami nggak tahu siapa dirimu. Masa sih kalian nggak pernah ke Zoom lain? Kayak pernah dengar namamu, soalnya kurang familiar, kurang terkenal. Masa sih? Iya, kurang terkenal dirimu. Ih, tega banget. Tristan nih, suaranya berbeda kayaknya. Iya, saya lagi batuk. Hah? Ada intonasinya Tristan sepertinya ada. Iya. Kenapa suara berubah? Kayak batu dia nih.
Habis makan babi ya? Aduh. Jadi kalian tidak Natal toh? Kami Natal lah, merayakan Natal. Kenapa kumpul di Zoom? Ya ini merayakan Natal di Zoom sekarang kan. Zaman Hari sore. teknologi. Jadi masa orang Natalan di gereja terus 1 hari? Ataupun Ya tapi kan di rumah gitu. Enggak lah, kami kan merayakan Natal itu kan enggak ada harus di sini enggak. Natal itu ya kayak gini, bicara samamu, jelaskan Yesus itu Natal itu. Kata si Kusnadi, hadiah yang paling indah itu adalah Tuhan Yesus Kristus katanya. Oh iya, hadiah dari Allah. Jika kita mengenalnya katanya gitu. Itulah hadiah yang paling berharga. Bukan hadiah berupa barang. Boleh-boleh saja, itu kan pendapat pribadi. Iya, pendapat pribadi Kusnadi ya. Jadi gitulah kata dia bilang bahwasannya katanya kita itu kalau Natal itu mengharapkan jangan mengharapkan apa gitu. Kado yang paling indah itu adalah kita mengenal Tuhan Yesus katanya. Oh iyalah, harus mengenal Tuhan Yesus, bro. Apakah kalian juga begitu? Iyalah, mengenal Yesus itu kan hal yang paling indah dalam hidup. Oh, iya. Pak Munir gitu juga ya? Oh, Pak Munir dia sedang dalam proses. Oh, gitu. Ya, itu sih masing-masing lah ya. Iya iyalah, keselamatan itu kan masing-masing. Nabi Iya. pun nggak bisa menyelamatkan kita kalau kita nggak mau. Iya, betul. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita kalau kita percaya juga. Jadi kalau orang yang tidak percaya itu nggak akan selamat ya? Ya pastilah. Tapi ngomong-ngomong, aku itu ada private chat loh. Oh iya, aku udah baca. Tapi nggak dibalas. Ya janganlah minta nomor. Tuh kan gitu. Kalau nomor rekening aku kasih, kalau nomor telepon nggak mau aku. Ya untuk itulah, untuk pertemanan kita lah. Oh jangan. Tuh, kenapa? Buat apa nomor saya? Penting pokoknya. Ada yang Jangan. boleh ini kalau pengen ngobrol sama kita, datang aja ke sini. Iya, kalau mau ngobrol, ini link Zoom-nya ini disimpan aja. Ini kata host Sampai kami di akhirat. sini sampai akhir zaman, sampai Yesus datang ke link kedua ada Zoom. Bukan ada yang private gitu ngobrolnya. Iya, gitu. nggak apa-apa, di sini bisa kok. Mau bikin grup nanti bisa masuk room. Masuk room. Minta lah WH-nya. Jangan ah. Tuh kan gitu. Iya. Tapi taruh aja nomormu di sini nanti biar dimasukkan ke grup. Oke, sekarang ada lagi bro. Mau tanya selain Sinterklas, masa pertanyaannya Sinterklas? Aku mau bertanya. Hmm. Aku tuh bingung. Oh iya. Bingungnya aku adalah, tapi ini secara umum ya, aku tidak spesifik mempelajari sesuatu yang berbau Kristus. Iya. Tidak spesifik aku mempelajarinya, dan juga tidak spesifik mempelajari Nabi Musa. Jadi aku mendapatkan beberapa informasi dari membaca, dari mendengar, dan dari melihat gitu, melihat di beberapa channel gitu ya, beberapa literatur juga. Dari cerita-cerita memang sih tidak terlepas dari sejarah ya, segala sesuatu itu historik gitu ya. Karena penting historik itu dalam sejarah perjuangan para nabi itu ya. Jadi dari mulai dia dipilih menjadi nabi, dia diangkat, dan dia menjalankan perintah kepada umat-umat manusia yang berasal dari Allah misalnya gitu. Dari awal itu, dari Adam
Nuh, ya, Ibrahim, Musa, Yesus, sampai ke Muhammad. Terus mereka yang terdahulu itu, apa yang mereka sembah? Gitu loh. Apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah itu Tuhan yang mana awal-awal itu? Dari Oke. Kalau Musa, Abraham, Nabi Isa, mereka memuliakan Allah Bapa Yahweh. Tapi kalau Nabi Muhammad saya tidak tahu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau Nabi Muhammad saya tidak tahu. Nah, masalahnya apa? Kenapa, maaf loh ya, kenapa zaman itu, zaman nabi-nabi besar seperti Adam terkenal itu, terus Nabi Nuh dengan kapal yang tenggelam itu, bukan dengan kapal besarnya itu kan tokoh-tokoh para nabi yang besar ya, kedengarannya di muka bumi ini, dan juga Nabi Musa gitu loh. Kenapa yang dimaksud dengan, sekarang maaf loh ya, dari kekristenan itu, kenapa baru pas saat ini gitu Tuhan itu nuzul menjadi manusia gitu loh. Oh, berarti Bapak kurang paham ini. Gini. Jadi pada zaman dahulu itu ada ayatnya ya. Perhatikan ini, saya tunjukkan ya. Kalau iman Kristen gini, saya tunjukkan ya. Bapak simak. Nanti Bapak bisa tanya lagi lebih dalam. Oke. Ini kita mulai dari sini. Dari Ibrani 1 ayat 1. Ini perlu. Setelah zaman dahulu, Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi di zaman PL sebelum Yesus datang, Allah berbicara dengan cara yang berbeda-beda kepada para nabi. Ada Allah menyatakan diri melalui malaikat Tuhan, yaitu teopani dari Sang Firman yang menjadi berteopani ya. Makanya kayak Abraham melihat malaikat Tuhan, itu teopani dari Sang Firman. Baru Allah juga menyatakan diri melalui suara, melalui cahaya, melalui terang, bahkan melalui api ya seperti Musa. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi memang pada zaman PB lah, pada zaman akhir inilah, Allah berbicara kepada manusia melalui firman yang hadir dalam wujud manusia. Kalau sebelum-sebelumnya firman itu berteopani, menampakkan diri seperti malaikat. Tetapi pada akhir ini, firman itu hadir dalam wujud manusia, itulah Yesus. Jadi bukan Tuhan Allah Bapa yang menjadi manusia, tetapi yang menjadi manusia adalah firman-Nya Bapa, Allah Yahweh itu yang menjadi manusia. Itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ya. Oke, kita belajar pelan-pelan Yohanes 1 ya. Lihat ini. Jadi Allah itu permulaan dari segala sesuatu ya. Allah sang permulaan itu di dalam dirinya ada firman. Dan firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah itu. Dan firman yang kekal ada di dalam diri Allah itu, dalam ayat 14 dikatakan bahwa firman yang kekal dalam diri Allah, yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu itu, turun, diutus menjadi manusia dengan cara yang ajaib melalui rahim perawan Maria. Jadi kalau umat perjanjian lama belum mengenal yang namanya firman menjadi manusia, tetapi umat perjanjian lama mengenal yang namanya teofani atau sang dafar hadir dalam wujud sebagai malaikat Tuhan. Seperti itu Pak. Oh begitu. Iya, seperti itu. Iya.
Lumayan juga sih. Apa lumayan? Penjelasannya lumayan gitu. Oh, kok dibilang lumayan, yang tidak lumayan itu bagaimana? Ya kok ketawa-ketawa loh. Kan aku tuh orangnya suka gini lah, nggak usah diambil hati. Oh, aku bukan hanya ambil hati, aku mau ambil jantungmu. Tuh kan bikin lucu. Aku banyak teman Batak, aku suka bikin ngelucu terus. Iya. Kayak Pak Sembiring tuh bikin ketawa terus, Pak Lamsen. Nah, terus Terus ada lagi yang mau ditanya tentang topik kita tadi. aku tuh nggak boleh ya menerima sesuatu tuh langsung blok. Ya udah. Jadi Makanya- sedikit aku cerna gitu, Oh, sedikit aku cerna. Jadi 2 poin itu, 3 poin malah aku dapat. Jadi aku cerna gitu loh. Kalau di blok terus bertanya, hilang yang lain-lainnya itu gitu loh. oh, Jadi 1 hari 2 pertanyaan, 1 hari 2 pertanyaan cukup. ya udah sering-seringlah datang ke sini. Gitu ceritanya. Makanya kalian itu jangan suka nodong. Mana ada kami nodong? Nodong itu kan pakai senjata atau pakai pisau. Kami enggak, dengan Kalau kata-kata masuk, aja. speak up. Suruh speak up terus. Ya haruslah. Mana Udah tahu speak yang up, datang hantu udah, belau kan nggak ngerti kita. udah speak up, langsung ditanya-tanyain macam-macam. Ya harus begitu, interogasi. Namanya Aku juga nggak apologet. mau. Aku bilang aku mau berteman, aku nggak mau macam-macam. Ini kan roomnya apologet, bukan Iya, roomnya rumpi. aku kan menyimak. Ya udah simak lah. Menyimak bukan berarti diajak ngobrol. Ya sekarang nggak ada yang mau ngobrol lagi. Ya harus dirimu yang ngobrol. Kalau enggak, nanti kau nyimak orokannya kawan-kawan yang lain lah nanti. Pak Munir tuh suruh nanya. Udah tadi, udah selesai Pak Munir. Udah ampun-ampun dia. Ini aku baru datang ini. Mana baru datang. Mau lanjut yang tadi Munir? Iya, jelaskan, Jalan. jelaskan. Ya, Allah ya, itu seperti, iya, iya. Allah yang kau pahami seperti apa? Enggak, Yang kau tadi jawab kan itu. dosa. Oh, Kan dosa. loh si Tupai ini kok masuk keluar si Tupai. Namanya tuh lompat-lompat. Oke, ini Pak Munir ya. Kita lanjut ya. Agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Menurut pemahaman saya terhadap ayat ini bahwa yang menerima ayat ini pernah berdosa Pak Munir. Dan kemungkinan masih bisa melakukan dosa karena dikatakan minta aku memberi ampun kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang yang lalu. Kalau kamu katakan bahwa ayat ini salah, berarti yang memberi wahyu ini salah lah. Enggak tahu lah aku. Kalau logika aku beda. Ya, Logika coba. aku gini. Kan gini, Bang. Tunggu dulu Kan logika aku dulu, Munir. Jadi sebelum Allah jadi nabi, tahu. mungkin Tunggu pernah dulu, Munir. Bentar tuh aku. kesalahan, tapi ya kesalahannya sebatas itu aja, enggak besar. Kesalahannya mungkin ya gimana ya? Apa lupa gitu kan. Jadi gini, Bang, Nabi itu apa yang dianggap dosa oleh Nabi itu kalau menurut kita bukan dosa, loh. Berarti misalkan setiap hatinya lalai mengingat Allah itu sudah dianggap dosa. Oke, ini Kalau ada. menurut kita bukan dosa. Tunggu logika aku belum. Tunggu lah. Tadi ayatnya dulu lah. Ini sama. Jangan main logika. Nah, ini lebih tegas lagi Pak Dom. Bukan yang tadi yang keren. Iya, ini sama. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohon ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin. Nah, bukan lah, ini orang lah, bukan. Yang tadi tuh, yang ayat 2 tadi. 48 ayat 2. Iya, ya. Jadi ingat ya, Allah itu Maha Tahu. Ingat dulu itu, Maha Tahu. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu. Kalau dikatakan Muhammad tidak ada dosa, berarti ini tipu-tipu. Allah tahu Muhammad melakukan dosa. Dan Allah tahu
bahwa akan datang dia juga melakukan dosa. Dan yang akan datang Muhammad pernah melakukan dosa. Tetapi sudah diampuni oleh Allah. Allah tahu Ya, itu bahwa kan Nabi kalaupun Muhammad melakukan ada, dosa sebelum dan sesudahnya. Makanya Allah kalau memberi ampun. ya kan kalaupun ada, Bukan kalaupun ada, menurut saya ayat ini sudah pasti ya. Pasti ada dalilnya lah. kan Sekarang gini Munir. dalilnya kan nggak ada. Ini Ada nggak dalilnya sebenarnya Nabi ada Muhammad Munir. berdosa? Kalau kata-kata ini disimak Munir, sebenarnya Muhammad itu ada dosa. Tapi Allah sudah menjaminkan pengampunan. Sudah Dosanya apa? diampuni gitu loh. Dosanya apa? Agar Allah memberi ampun kepadamu. Berarti kan sudah diampuni terhadap dosamu yang lalu, sudah diampuni. Dan Muhammad akan melakukan dosa yang akan datang dan itu diampuni. Ya dalilnya mana? Ya ini Munir. Bahwa Nabi Muhammad berdosa. Ini nih. Allah memberi ampunan. Kalau Muhammad tidak berbuat dosa, ngapain Allah memberi ampun? Allah Maha tahu bahwa Muhammad pernah melakukan dosa sebelum dia menjadi dia nabi dan sesudah dia jadi nabi dia melakukan dosa. Tetapi Allah sudah menggaransi diampuni gitu loh. Paham nggak? Sekarang kau jelaskanlah Allahmu ya gimana? Kan tadi menentang apa yang kukatakan. Kalau mengenai Tuhan, orang-orang hanya bisa beriman. Tidak bisa dibuktikan. Cuma bisa beriman. Ya. Coba kau jelaskan bagaimana kami orang Kristen percaya akan Allah itu. Bukan hanya iman. Tetapi benar-benar percaya gitu. Iman kan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan tapi dipercaya. Kalau dipercaya itu sudah ada buktinya. Nah, lanjut. Ahzab 33 coba. Apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu sebenarnya? Al-Ahzab ayat berapa? Satu. Ah. Jadi bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan. Bukan bang. Aku cari ya. Cari dulu. Kamu ini lalu sama domba itu. Kamu hajar dulu domba. Oh ya silakan kalian hajar-hajaran. Mana buktikan yang nyata itu. Ini aku mau cari ayat dulu. Kau serang Herben dulu. Serang Herben gigimu ya. Aku juga heran sama kalian. Kalau udah namanya merujuk ke Tuhan, itu iman. Bukti percaya itu umat Islam nggak bisa tunjukkan bukti. Tapi kalau orang Kristen sudah ada banyak bukti, doa penyembuhan, sekali sentuh dak sembuh. Herben, ayat 33 dong. Oke, ayat 33 ya. Al-Ahzab 33 ini. Oke, yang mana Pak Munir? Coba cari Google dulu Pak Munir, pakai itu. Pakai Google dulu lah. Capek kau nanti. Iya, pakai Google. Atau minta bantuan sama temennya itu. Siapa tadi? Pak Riko. Pak Riko, bantu dulu Pak Riko. Tadi kayaknya ada Bang Tristan deh. Ya nggak tahu aku apa Bang Tristan itu atau siapa itu. Siapa namanya tadi? Kayaknya mirip suaranya. Bukan Tristan kan? Bukan. Keluar ya sudah? Enggak, masih ada ini. Enggak ada yang berani menolong kau karena kau udah salah. Nanti kalau dia... Enggak, aku bukan minta tolong. Itu Tristan apa bukan? Ya siapapun itu, tapi yang pasti dia Islam.
Cuman Islamnya kayaknya lebih cerdas dari kau dikit. Bukan yang barusan, Bang. Iya, dia lebih cerdas darimu. Jadi dia Tapi sudah nanya, tahu kamu salah, makanya nggak bisa lagi dibantu. Minta bantuan lah ke Mbah Google buatan kafir itu. Kau ketik-ketik dulu di Google sampai dapat. nggak bisa tuh, nggak bisa. Ya kalau nggak bisa bilang aja aku salah, selesai. Iya kan Dom? Iya, sekarang siapa yang tidak berdosa? Ya, hanya Yesus yang nggak berdosa. Iya. Itu bukan hanya berdosa, Bang, menanggung seluruh dosa dunia. Ya itulah, karena dia tidak berdosa maka dia bisa menanggung dosa, memikul setiap dosa manusia dalam dirinya supaya manusia selamat. Setelah menanggung dosa, berdosa nggak? Dia menanggung dosa itu bukan jadi berdosa, justru dengan adanya dosa itu semua dihempaskan, diselesaikan, dituntaskan sama dia. Misal aku nanggung hutang. Wah, itulah hebatnya Yesus. Aku Kalau orang, kalau ada Munir nanggung hutang, jadi Munir berhutang, nggak bisa bayar. iya. Kan sarap jadi. Sok-sokan mau bayar utangnya orang tapi dia nggak ada duit. Udah gue yang nanggung. Mana bayar? Cik, belum ada, bro. Ntar ya, bro. Dibancok. Kau minum kopi yang kental, Nir. Iya. bukan asumsi datang. Bukan asumsi, tapi asamsa. Enggak, kalau pras itu kalau ngomong itu pasti enggak ada dalilnya, tapi bicaranya panjang tapi enggak berdasarkan. Ya udah kau Ya, jawab lah berdasarkan dulu. Bukan, kau jawab dulu. Jangan kau lari dari tanggung jawab. Kau Iya, ngomong kau sama Pak Pras dari tanggung jawab. Enggak kau selesaikan. Kau betul. minum kopi dulu kau. Kalau grup WA-nya itu katanya mau dimasukin. tunggulah, semua ada waktu. Enggak lama kok langsung klik. Gini aja, apa kata domba tadi, ibunya pernah nyari-nyari. Nah itu bukti dia itu berdosa, Bang. Karena Siapa? pamit waktu. Ya Gitu, itu marah-marah lagi. enggak dosa itu. Udah tahu aku ada di rumah bapak, masih nanya terus. Iya. Dosa itu. Dosa Jadi kalau baraknya Pak Munir pergi ke suatu tempat sama bapak mamanya, tiba-tiba kamu berada di masjid. Itu pun karena kamu kelupaan untuk ikut mama, saking sibuknya kau ngobrol dengan Pak Kiai di masjid itu. Dan waktu itu ada keramaian, sehingga bapak dan mamamu menganggap, oh udah tahu Munir itu pulang ke rumah, mungkin dia dulu-dulu. Karena kan udah besar. Apakah kalau Pak Munir lagi ngobrol-ngobrol dengan Kiai, Pak Munir berdosa karena dipikir orang tuamu kau udah pulang, rupanya di ini? Kan enggak. Misalkan orang tua, Bang. Enggak lah. Jadi konteksnya seperti itu karena waktu itu Yesus sudah usia remaja. Dia sudah tahu jalan pulang ke rumah dan pikir mamanya mungkin di mana ini? Yesus pikir mamanya, bapaknya kan. Dipikir mungkin dia dulu. Mungkin waktu itu ada pamannya atau ada siapa. Mungkin udah rame-rame mereka. Rupanya setelah diperhatikan enggak ada. Akhirnya balik lagi orang tuanya. Berarti orang tuanya salah konsep, dipikir bahwa ikut dengan keluarga lain. Sama kayak Pak Munir. Waktu berangkat sama-sama dengan bapak mamanya ke pengajian besar ada Pak Kiai. Jadi saking ramainya orang ikut pengajian itu, bapak mamanya pikir Munir, udah pulang mungkin dia. Dicariin nggak ada kan? Rupanya di tengah jalan, ketemu semua orang yang dari kampung itu belum ada katanya. Waduh, berarti kita pikir dia udah nyampe. Terus balik orang tua dilihat, Pak Munir lagi ngobrol berdua dengan Pak Kiai. Apa Pak Munir berdosa di situ? Enggak lah. Justru itu menunjukkan kecintaan daripada Pak Munir kepada Pak Kiai, kepada ajaran Kiai. Waktu Yesus bilang kepada Lukas siapa tuh? Hai goblok gitu kan? Itu kan juga perkataan kotor itu. Ya jujur Pak Munir. Justru kalau orang bodoh dibilang bodoh itu jujur. Daripada orang bodoh dibilang, hai kau orang pintar. Ya makin ke jurang lah dia. Pernah Muhammad goblok? Kan nggak pernah. Oh lebih dari situ dia. Cuman aku nggak mau ngomong aja. Itu saksinya Muhammad MKC itu. Diakui kok sama dia ada perintah membunuh. Mau kalau ada kita bahas ayo. Ayo kita bahas. Nanti kecang-kecang. Aku karena sungkan ya aku ngomong Munir.
Kujaga perasaan Loh, hatimu. jadi pertanyaanku dipas lagi. Iya, nggak Kenapa berani dia pertanyaan, jawab. Di kenapa mana pertanyaan dikata? domba ini pasti dipas terus ya? Aku pusing juga. Malas Iya. aku jadi nanti mikir-mikir. Ah, Lalu Santai nih, Muhammad santai nih. layak jadi contoh. Kenapa kalian Muslim nggak ikutin kelakuan Muhammad? Pergilah kamu Yo. ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Oh, aku belum pergi ke situ kan? Kepada mereka. Pak Munir, perhatikan ya. Kalau kamu jeli membaca, itu tidak masalah. Aku belum pergi. Tidak dikatakan aku tidak akan pergi. Masa kamu tidak bisa bedakan belum pergi dengan tidak akan pergi? Aduh. Contoh ya, Munir, contoh saya Munir. bilang sama Bro Edo. Bro Edo, duluan dulu pergi, aku belum. Gitu ya. Tapi tujuannya Akhirnya gimana? pergilah dia kan. Tiba-tiba aku datang. Artinya belum waktu aku pergi. Masih ada urusanku yang lain. Kan bisa begitu. Tapi kalau aku bilang, pergilah kalian. Aku nggak akan pergi ke sana. Itu beda cerita. Jadi di sini butuh kejelian membaca, Pak Munir. Pak Munir. Aduh, Pak Munir. Lihatin ya. Ini Baca dulu. ayat 37 pada hari terakhir. Jadi Yesus datangnya di terakhir-terakhir. Iya. Kan ada 7 hari, Pak Munir. Di mana itu? Belum pergi. Nah, ini nih. Ya. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Kan betul. Waktuku belum genap artinya belum waktunya untuk pergi ke sana. Jadi masalahnya di sini kemampuan membaca, Pak Munir. Lihat ini. Warna merah ini. Nanti kau cari lagi warna merah. Pak Pras, gimana ini Pak Pras? Betul kan yang aku bilang? Tidak dikatakan aku tidak akan pergi ke situ, beda. Aku belum. Tetapi sesudah saudara-saudaranya Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi. Apakah sesingkat itu menggenapkan? Iya, kan bisa saja Pak Munir. Aku belum pergi ke situ. Pak Munir, gini ya, ayat 2-nya dikatakan gini nih, ketika sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Ketika sudah dekat, jadi belum kan? Nah, kemudian hari rayanya itu berapa? 7 hari kan? Nah, maka kata saudara-saudaranya, jadi sudah dekat sebelum 7 hari, sudah ngomong duluan. Iya, jadi katanya belum tiba waktuku. Jadi waktunya itu udah lebih dari seminggu, Pak Munir. Mungkin udah 10 hari atau berapa hari kita nggak tahu. Tapi lebih dari 7 hari sebelum hari raya Pondok Daun. Masa pestanya 10 hari? Pestanya 7 hari. Hari raya Pondok Daun itu 7 hari. Itu mau lihat di perjanjian lama. Pesta. Loh, iya. Iya, hari raya Pondok Daun itu ada 7 hari. Kecuali kalau dibilang aku tidak ke sana ya, berarti tidak pergi ke sana. Ya itu dia. Belum tentu dia tidak pergi, namanya kan belum. Nanti ayat selanjutnya kenapa dikatakan tetapi dia pergi waktu itu Kan, juga. aduh, penjelasannya aku rasa udah gamblang kali. Jadi Pak Munir di sini gini, coba berpikir apa bedanya waktuku belum, aku belum pergi ke situ. Bedakan dulu dengan aku tidak akan pergi ke situ. Beda nggak? Hurufnya beda, kalimatnya beda, kata-katanya beda, artinya berbeda, semua berbeda. Waktu pergi sudah menggenapi belum? Ya Tuhan. Waktuku belum genap. Ya belum genap lah waktunya untuk pergi orang. Berapa hari artinya itu kata Pak Pras tadi udah dijelaskan. Iya, jadi gini Pak Munir ya, kamu belajar membaca sesuatu itu dengan teliti. Iya, kalau kamu hanya membaca sesuatu tapi seperti membaca khayalan ya kayak gini hasilnya. Yesus sering mengatakan itu, perkataan itu tuh sering dikatakan oleh Yesus, Pak. Itu merujuk kepada ya Yesus harus melalui seluruh ujian ya, karena kan misinya itu untuk membuktikan bahwa manusia bisa taat gitu loh. Itu loh Pak Munir. Dan kematian itu adalah ujian terakhir. Yesus tahu itu.
Banyak kok di Yohanes 2 ayat 4. Di Yohanes berapa lagi? Banyak. Sekarang kalau misalkan Tuhan Yesus yang nggak berdosa, Nabi Musa berdosa. Suaramu kecil. Nabi Musa berdosa nggak? Yang nggak berdosa itu seluruh, pada dasarnya seluruh manusia itu sudah berdosa. Pada hakikatnya, pada hakikinya manusia itu semua berdosa. Jadi gini, semua manusia yang lahir dari benih biologis, yang adalah keturunan Adam dan Hawa secara biologis, itu berdosa karena memiliki hakikat yang sama dengan Adam. Tetapi Yesus satu-satunya manusia yang tidak berasal dari benih biologis keturunan Adam dan Hawa. Karena Maria Perawan, benih ilahi ada dalam rahimnya. Berarti karena ada dosa waris. Gitu. Betul? Ya semua manusia udah berdosa. Bukankah kata Yesus? Bukan masalah dosa warisnya, Munir. Seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Orang bapak tidak akan tanggung. Oh, itu berbicara perbuatan itu Pak Munir. Perbuatan. Contoh ya Pak Munir, kalau kamu merampok, nggak mungkin bapakmu yang masuk penjara, ya kamu yang masuk penjara. Iya. Itu namanya perbuatan. Coba kau baca di situ konteksnya apa. Tapi kalau kau tidak memahami, udah dijelaskan kayak gini, yang salah bukan Alkitab dan bukan orang Kristen. Tapi yang salah kamu dan guru-gurumu yang mengajari kamu jadi seperti ini, tidak cerdas. Kita buka aja ayatnya. Di mana itu ya? Yeremia ya? Kalau Enggak, yang semua manusia itu untuk berbuat dosa itu di Roma 3 ayat 23, Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 itu. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 12. Pak Munir beri kesempatan kami menjelaskan dulu. Oke, ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan ayat Roma 3 ayat 23. Oke, Roma 3, 23 udah tadi. Tapi dibaca ulang lagi. Mazmur 14 ayat 3. Nah ini, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Mazmur 14 ayat 3. Ah itu Pak Munir, Mazmur 14, 23. Ayat 3, ayat 3. Oke, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Pak Munir, 2 ayat 3, satu lagi. Oke, jadi Pak Munir, data-data kami itu lengkap Pak Munir. Iman kami itu iman yang biblikal. Efesus piro bro? Efesus 2 ayat 3. Nah ini udah banyak ayat ini. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ini Pak Munir, lihat ini Pak. Semua orang pantas dimurkai. Itu kan kata PB. Mengikuti hawa nafsu daging, bentar ya. Dulu lihat aja. Tadi udah dibaca tadi Mazmur, kau bilang lagi PB. Gini Pak Munir, gini caranya berdialog lintas iman gini. Jangan serang dalilnya, tetapi substansi dari dalil itu yang Anda serang. Intinya Perjanjian Baru itu menjelaskan dengan baik kesinambungnya dengan PL, menjelaskan itu mengapa manusia berdosa, mengapa dosa masuk ke dalam dunia dan sebagainya. Penjelasan yang seperti ini yang tidak ditemukan di ajaran-ajaran yang lain, Pak. Buka Ulangan 24 dong. Ntar dulu, Anda kan nggak ini dulu, jangan kutu loncat seperti itu. Iya, sekarang buka Ulangan 24 dulu. Jangan seorang ayah menanggung dosa anaknya. Juga janganlah seorang anak menanggung atau mewarisi dosa orang tuanya. Oke ya. Cuma itu doang.
Di mana tadi kau bilang? Biar kita Aha, jelaskan. aha. Ulangan berapa, Munir? Jangan seorang ayah menanggung dosa anaknya. Ulangan berapa? Janganlah. Ulangan 24 ayat 16. Oke. Ya, kita baca baik-baik ya. Mulai ayat berapa ini? Ini tentang melindungi sesama manusia ya. Kita mulai dari 6. Jangan mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seorang sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam Lewi kepadamu, apa yang kuperintahkan kepadamu. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada Samud, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gada daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gada itu keluar. Jika seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu pada waktunya matahari terbenam, supaya ia tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah kau memeras pekerjaan harian yang miskin menderita, baik saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dalam hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum karena anaknya, dan janganlah juga anaknya dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum karena dosa-dosanya. Ya betul. Ya dosa-dosanya. Dosanya di sini berbicara perbuatan. Perhatikan ya, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Dihukum mati apa ini maksudnya? Karena melakukan pelanggaran hukum. Bukan bicara dosa waris di sini. Bukan dosa. Apakah melanggar hukum bukan dosa? Loh, itu perbuatan dosa dengan hakikat dosa beda, Pak Munir. Ya itu bedanya. Jadi kalau kamu tidak bisa bedakan hakikat dosa, natur dosa dengan perbuatan dosa, ya kayak gini terus kamu. Yeskiel 18:20 coba buka. Ya ini lebih jelas lagi nih. Yeskiel. Orang-orang. Ya, Yeskiel. Oke, lebih jelas lagi nanti di sini. Yeskiel 18. Ini makin jelas lagi. Iya, makin jelas. Iyalah. Orang yang berbuat dosa kan? Itu harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar menerima berkat kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Perhatikan di sini, orang yang berbuat dosa, kamu bisa baca nggak ini? Iya, orang yang berbuat dosa. Iya, jadi makanya saya bilang, dari tadi kau nggak paham yang kubilang. Adam berbuat dosa nggak? Adam berbuat dosa nggak? Loh, kami tidak, misalnya Adam nyolong mangga, kami tidak mewarisi nyolong mangganya. Ini naturnya, tabiatnya, sifat gimana sih? Tadi kamu bilang dosanya. Oh, berarti Musa nggak berdosa berarti. Dosa waris itu, kalian Muslim itu 1400 tahun kalian nggak dosa waris itu bukan Adam nyolong mangga, kami ikut nyolong mangga. Yang diwariskan itu natur dosanya. Yang tadinya tidak punya tabiat dosa menjadi punya tabiat dosa. Natur tuh tabiat. Heran bodoh 1400 tahun. Dalilnya ada nggak? Ada mewarisi natur dosa. Dalil. Akui dulu kalau kalian salah memahami dosa waris. Pak Munir, tadi kan udah diberikan data Roma 5 ayat 12. Berarti kamu nggak nampung. Itu tidak dikatakan natur. Loh, bukan masalah ini, Anda sedang bertanya mengenai pemahaman orang Kristen. Jangan Anda mempermasalahkan istilah seperti Quran Anda. Ketika kami menggunakan istilah Trinitas di Quranmu, maaf ya, entah Allahmu, entah kalian Muslim yang bodoh, salah tangkap. Itu loh. Makanya bodoh ya boleh, tapi jangan gitu-gitu amat gitu loh. Masa berjamaah 1400 tahun.
Ketika kami mengatakan dosa waris, bukan berarti kami mewarisi dosa Adam, itu bukan mewarisi tabiatnya Adam. Karena tabiatnya Adam itu berubah. Yang tadinya memiliki tabiat tidak berdosa, bukan pendosa menjadi tabiat pendosa. Sama halnya yang tadinya Adam misalnya penyabar, kok menjadi tidak penyabar. Ada perubahan tabiat dari manusia. Jadi tolonglah ya. Jadi tolong, nggak usah nanya-nanya dulu. Kalian muslim dimanapun, ya, mau Ustadzmu Zuma itu pun salah tangkap. Ini karena kurang baca kalian. Kurang baca, kurang belajar. Yang namanya dosa waris itu bukan mewarisi dosa perbuatan, tapi mewarisi tabiat. Oke, sekarang saya ulangi lagi. Nabi Musa berdosa enggak sekarang? Nanya lagi, nggak usah nanya pertanyaan murahan seperti itu, ngapain tanya? Iya kan tadi katanya cuma Yesus yang nggak berdosa. Sekarang Nabi Musa, Nabi Ibrahim berdosa. Kalian 1400 tahun salah memahami dosa waris. Quranmu tuh selalu salah. Aku tahu, Bang. Udah tahu. Ya sudah, Bang. Kalau tahu ya, kamu sepakat, kamu ngaku kamu salah berarti. Jadi kesimpulanku, Nabi Musa tidak berdosa juga karena dia nggak usah nanya, nggak usah banyak nanya. Tadi sudah jelaskan, kalau mau belajar jangan gratisan. Akui dulu kesalahan dengan rendah hati. Ya, jadi kalian salah memahami itu. Yang tidak berdosa ya hanya Yesus Kristus. Dari tadi itu cuma banyak nanya, sekali menyatakan suatu salah. Bang, sumbernya salah. Anda tuh hebat menjelaskan masalah bodoh berjamaah. Orang kata Trinitas, Allahmu mengatakan, Allahmu mungkin salah mengerti atau belajar Trinitasnya kemana? Kok mengatakan kami menyembah 3 Tuhan? Tri itu kan bicara aspek kesifatan Tuhan. Imam kalian aja menyatakan 20 sifat Allah kok. Emangnya ada 20 Allah? Itulah hebatnya Allah, Al-Quran. Hebat. Hebatnya gini. Allah sudah tahu bahwa akan ada oknum yang akan menuhankan Bunda Maria. Dan akan ada orang yang Quranmu itu seperti senapan mesin baru dipakai orang yang belajar nembak. Pelurunya banyak, nggak ada yang salah sasaran semua itu. Ya, itulah muslim. Kalau Quran dalihnya hafalan. Kalau hadis tulisan. Mana coba penghafal hadis? Tunjukkan satu batang hidungnya. Mampus enggak tuh? Penghafal hadis ada enggak? Hadis Muhammad. Ada. Bukhari 6.000 hadis. Mana dihafal? Itu hadis Bukhari, menurut Buya Sakur itu dari sekian puluh ribu, jadi sisa sekian. 700.000 jadi 7.000. Berarti sisa 1% ya? Oh, 7.000. Sebutkan 7 hadis yang kamu hafal, hai muslim. Iya, banyak aku hafal. Siapa yang hafal? Berapa banyak Munir hafal? Biar kita cek. Ada lah gitu kan. Masa perlu diomongin. Satu hadis aja separuh lo gak hafal dia. Iya, separuh nggak hafal dia. Ada banyak. Saya sebutkan satu, sanad dan perawinya. Udah berapa detik nyontek ya. Kamu hafal-hafalnya gini Ben, cuman Ben. Pada mulanya firman adalah Yesus. Loh, saya bukan umat hafalan. Memang saya ayat-ayat yang hafal mungkin hanya aku jalan kebenaran dan hidup karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Tapi kalau Munir tanya sama saya di mana ajaran kayak gini? Oh, di kitab ini. Saya ingat. Coba apa ngomong kau tanya? Dia suka cari. Makanya orang Kristen itu kan memahami lebih penting daripada menghafal. Di zaman sekarang dihafal itu tinggal Google search bisa. Jadi lebih pintar dia menghafal Google itu buatan kafir. Itu perkataan siapa itu? Kalau masalah hafalan Munir, Google lebih bagus jadi nabi karena dia lebih hafal daripada siapapun. Kalau mati lampu? Kalau mati lampu, ya baterai handphone ada kok. Masa laptopnya pakai baterai? Loh, laptop saya kan ada baterai lah. Mana ada laptop yang punya baterai? Oh, kalah kau gundul kau itu. Ya kalau mati lampu ya hidupkan genset.
Jadi Tuhan yang haus darah dan kita nih Tuhan yang haus kasih. Anda yang Bagi minum darah mereka, sama apa? Siapa yang minum darah makan daging itu Ya zombie apa apa ya? simbol. Masa simbol Itu dia kan mana anggur. ada Itu kan anggur anggur. darah. Aduh, hampir. yang kami makan roti. Mana dagingnya? Kalau Coba. terpaksa pakai teh juga bisa kalau di atas gunung ada anggur. Darah. Ya kan dulu bang, dulu bukan aku bicara Anda, dulu orang zaman dulu. Mana ada? Nggak Pas ada. tadi itu. Nggak ada. Kan diminum darahnya katanya. Nggak ada. Ada, Jadi ada. ya di imamat itu dijelaskan ketika orang yang mempersembahkan hewan itu meletakkan tangannya di atas korban itu, kemudian dibakar, darahnya dicipratkan di sekitar mesbah pembakaran itu, bukan diminum, ngawur. Dagingnya juga dibakar, bukan dibagiin ke tetangga. Aduh, memang zaman Adam udah ada tetangga. Ya kan ada Olivet. Lucu ya, saya nggak membayangkan begini. Allah memerintahkan Adam berkorban, dagingnya dibagiin ke tetangga. Nah, saat itu hewan melimpah ruah kok. Bagiin ke tetangga. Mana melimpah ruah? Di mana melimpah ruah? Iyalah zaman Adam. Zaman Adam apa Jadi, semua binatang bisa ditangkap? Kalau Pak Munir mau mengerti tentang makna perjamuan kudus itu supaya Pak Munir jangan bodoh-bodoh terus. Itu 1 Korintus 11 itu Pak Bagus ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab itu setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah dia menjerit teriak-teriak, Bang? Loh, kau lari kemana? Yang dijawab A. Jadi gini Munir, menurut para psikolog, orang yang IQ-nya jongkok itu, dia dijawab A, ditanya A, jawabnya Z. Dijawab A, lari ke Z. Jadi Pak Munir itu perlu belajar loh Pak Munir. Pak Eben ngobrol sama Munir, otaknya mah terbatas. Gini Bang, waktu itu kan dia teriak-teriak. Jauh di bawah kita. Nah kita ngobrol sama dia nggak ngerti-ngerti. Kalau gua mau gue tendang lah dari sore. Ya kan? Enggak dia kan teriak-teriaknya kapan-kapannya dia ngomong gitu. Secara lembut gitu, padahal dia teriak-teriak kan. Apa yang teriak-teriak heran? Enggak ngerti apa ya. Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku itu kan? Perkataannya bukan memecahkan roti, makanlah roti. Loh, kan mecahkan roti itu kan terjadi sebelum peristiwa itu. Kamu itu, aku nggak tahu, Munir, ada nggak martil di rumahmu itu? Itu simbol apa itu, Ron? Kau martil dulu kepalamu, mana tahu nggak ada otaknya, mana tahu nggak ada isinya. Munir itu harus minum aqua lebih banyak sampai muntah baru pinter. Otaknya terbatas. Otakmu tuh terbatas, Munir. Otakmu otak bebal. Kaum kedar itu bebal. Dikasih tahu yang benar tetap aja. Namanya kaum kedar bebal. Bukan gitu kan. Tegar tengkuk bebal. Ya Kalau gue mah sayang Pak Edben ngobrol sama orang bebal. Enggak apa-apa. Yang nggak dia pakai. Aduh, awas.